Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Irianti dari semester 5 jurusan Sastra dan Bahasa Indonesia Fakultas FKIF Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Dalam video kali ini saya akan membuat rekaman sedang melakukan micro teaching sederhana di rumah untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Dalam video kali ini saya tahu masih terdapat banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat saya harapkan agar kedepannya menjadi lebih baik. Jangan lupa tinggalkan kritik dan saran dalam kolom komentar, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar mata pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk ketua dipersilahkan dipimpin doanya ya nak ya. Amin. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu absen terlebih dahulu ya, biar Ibu tahu siapa aja yang hadir dan tidak hadir di mata pelajaran Ibu hari ini, karena minggu depan kita akan mengadakan ulangan. Oke. Arin hadir, Mita hadir, Mela hadir, Aldo hadir, Doni hadir semua ya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, untuk materi kita hari ini kita akan mempelajari mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tapi terlebih dahulu kita akan membahas mengenai unsur intrinsik. Sebelumnya ada yang tahu nggak pengertian dari unsur intrinsik itu apa? Nih, unsur intrinsik itu ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, didengar ya, dicatat kalau bisa, karena minggu depan kita akan mengadakan ulangan. Jadi ini termasuk materi yang akan masuk di ujian nanti. Nah, unsur intrinsik itu merupakan unsur pembangun dari dalam cerpen, dan unsur intrinsik ini sangatlah penting dan tidak boleh dilewatkan dalam pembuatan karya sastra. Karena apa? Karena unsur ini digunakan untuk dapat menganalisis cerpen-cerpen supaya lebih mudah dalam penganalisisannya. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sampai sini paham mengenai unsur intrinsik? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, unsur intrinsik ini terbagi lagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada tema. Tema itu apa? Tema itu merupakan suatu ide dasar dari cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerpen, dan dapat dikatakan juga tema ini sebagai akar utama pada cerita cerpen tersebut. Nah, tema ini memiliki sifat umum, maka dari itu tema ini sering diambil dari lingkungan sekitar seperti kisah pribadi seseorang dan sejarah. Begitulah tema yang diambil. Nah, yang kedua ada tokoh dan penokohan. Ada tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh dan penokohan? Ada yang tahu sebelumnya? Oke, biar Ibu jelaskan ya. Yang pertama itu ada tokoh. Ini bukan tokoh baju atau tokoh-tokoh yang ada di pinggir jalan ya. Tokoh itu merupakan orang yang berperan dalam sebuah cerita tersebut. Sedangkan penokohan itu merupakan pembangun atau pengembangan karakter dalam cerita cerpen tersebut. Itulah pengertian dari tokoh dan penokohan. Nah, tokoh penokohan ini memiliki 3 karakter lagi. Yang pertama itu apa? Ada karakter protagonis. Apa itu karakter protagonis? Sebelumnya nggak asing ya sama kata-kata karakter protagonis ini. Apa itu karakter protagonis? Ada yang tahu? Oke, biar Ibu jelaskan. Karakter protagonis ini sifatnya yang karakternya selalu bersifat baik. Nah, itu dia karakter protagonis. Karena dia selalu biasanya kayak gini nih, perannya ini peran-peran yang utama. Peran utama selalu bersifat baik kan? Nah, kurang lebih seperti itulah karakter dari si protagonis ini. Yang kedua ada antagonis. Nah, antagonis ini lebih sering didengar ya. Kurang lebih seperti itu, karena Ibu pun juga sering dengar kata-kata karakter si antagonis ini. Nah, antagonis ini karakternya seperti apa sih? Antagonis ini karakternya memiliki karakter yang jahat atau buruk. Nah,
Biasanya karakter-karakter orang kedua nih biasanya, karena karakter-karakter ini yang mendukung dalam sebuah cerita yang kurang lebih seperti itu ya karakter dari si antagonis ini. Dan yang terakhir itu ada karakter tritagonis. Nah, ini dia karakter tritagonis. Apa itu karakter tritagonis? Karakter tritagonis ini bersifat netral. Dia kadang bisa jahat, bisa baik, bermuka dua lah kalau dibilang. Kalau menurut ibu ya, itu karakter si tritagonis kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada alur atau plot. Apa itu alur? Ada yang tahu? Oke, biar ibu jelaskan. Alur ini disebut juga sebagai jalan cerita yang disusun sedemikian rupa dari tahapan-tahapan peristiwa sehingga terbentuklah rangkaian sebuah cerita. Jadi maksudnya jika tidak ada alur, maka dalam sebuah cerita atau karya sastra ini tidak akan jalan atau tidak dapat dipahami oleh si pembaca, karena alur ini merupakan alur yang sangat penting karena kita di situ tahu cerita apa aja yang terjadi dalam cerpen. Nah, yang keempat ada latar. Apa itu latar? Latar ini merupakan latar atau yang sering disebut juga setting. Biasanya ini menjelaskan tentang tempat, waktu, dan peristiwa yang terjadi dalam cerpen. Latar ini juga digunakan untuk memperkuat keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Jadi kalau tidak ada latar, maka kita tidak akan paham apa aja yang terjadi di dalam suatu cerita cerpen itu. Kurang lebih seperti itu ya nak ya. Nah, yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa ini merupakan penggunaan gaya dengan cara mengungkapkan perasaan atau pikiran dengan tujuan memberikan efek kepada para pembaca. Nah, gaya bahasa ini juga Gaya bahasa ini juga digunakan untuk menciptakan suatu nada dan suasana mengajak untuk memperlihatkan interaksi sekaligus hubungan antar tokoh. Itu pengertian dari gaya bahasa. Selanjutnya ada yang keenam, ada sudut pandang. Apa sih yang dimaksud dengan sudut pandang itu? Sudut pandang ini merupakan ciri khas yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan cerita. Nah, sudut pandang ini terdiri dari orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, maksud dari orang pertama, orang kedua, dan ketiga itu maksudnya gimana sih? Maksudnya itu adalah orang pertama ini dimana dia sebagai pemeran utama. Nah, dia ini sebagai orang pemeran utama dalam cerita tersebut. Sedangkan orang kedua ini merupakan kita sendiri sebagai pembaca yang seolah-olah menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Nah, sedangkan orang ketiga ini adalah orang yang mengetahui semua kejadian yang terkait dengan tokoh utama. Contohnya si penulisnya. Penulisnya itu tahu semua kejadian yang terjadi kepada si tokoh utamanya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu ada amanat. Ketujuh ada amanat. Apa sih itu amanat? Amanat ini juga bagian akhir yang penting yang terjadi dalam sebuah cerita karya sastra. Apa itu amanat? Amanat ini biasa merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada si pembaca. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Tema cerita itu tentang mengenai perjuangan pahlawan kan. Nah, di situ amanatnya akan berisi mengenai tentang jangan mudah menyerah dalam melakukan apapun. Kita harus semangat dalam melakukan apapun. Nah, begitu kurang lebih amanat yang terdapat dalam cerita sebuah perjuangan. Nah, sampai di sini paham mengenai tentang unsur intrinsik,
karena kalau unsur intrinsik kita bahas minggu depan ya, karena untuk waktunya tidak cukup. Maka dari itu Ibu sudahi dulu untuk mata pelajaran hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa dibahas-bahas lagi ya mengenai pelajaran hari ini, karena minggu depan kita juga akan mengadakan ulangan. Jadi materi ini juga akan masuk. Jadi Ibu sudahi dulu karena waktunya sudah habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.